Hari ini kami akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak dari dua instansi pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nilai-nilai tersebut meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Melalui percakapan antara 4 orang ASN, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai ini diwujudkan, baik di kantor pemerintahan yang mengelola keuangan maupun di lapangan saat menghadapi situasi darurat bencana. Jadi teman-teman, kita mau bahas soal nilai berorientasi pelayanan. Di Kementerian Keuangan, prinsip ini artinya kita memastikan layanan publik itu cepat, mudah, dan transparan. Contohnya, sekarang wajib pajak cukup lapor SPT lewat e-filing, nggak perlu antri di kantor pajak. Oh, agak beda ya kalau di BNPB. Waktu orientasinya yang mana mengedepankan tentang penanggulangan bencana, yang mana selalu darurat gitu, mendadak. Terus kita mengutamakan nyawa masyarakat. Jadi diharuskan cepat tanggap, kalau ada bantuan harus cepat disalurkan ke masyarakat. Jadi nggak ke ruang-ruang rapat lagi gitu. Iya, jadi bedanya Kementerian Keuangan itu lebih ke pelayanan yang terjadwal dan berbasis sistem. Kalau di BNPB sifatnya tuh mendesak dan nggak terduga gitu. Tapi tujuan akhirnya sama ya, untuk memudahkan masyarakat juga. Iya benar banget sih, Wak. Ingat waktu bulan Maret 2025 baru aja itu kan ada banjir di Bekasi. Nah, kurang dari 24 jam BNPB langsung hadir. Kebetulan saat itu memang lokasi bencananya itu nggak jauh dari gudang logistik kita yang ada di Jatiasi. Di situ dibuka jadi dapur umum. Nah, itu benar-benar melayani masyarakat secara langsung. Jadi pelayanannya sedikit berbeda sebenarnya. Nah, Kementerian Keuangan juga belajar dari situ. Jadi kalau sistem layanan kita bermasalah, tim IT dan customer service langsung bergerak cepat supaya gangguan itu selesai secepat mungkin. Di BNPB juga banyak loh belajar dari Kementerian Keuangan soal transparan. Sekarang data bantuan-bantuan dari pihak lain maupun dari pemerintah langsung kita update supaya bisa diakses langsung sama masyarakat. Ya, jadi kesimpulannya meskipun cara penerapannya beda, tapi prinsip berorientasi pelayanannya itu sama, mempermudah, mempercepat, dan memberi kepuasan bagi masyarakat. Ya, mau itu urus pajak atau menangani korban bencana, sebenarnya kalau pelayanan yang baik, itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu juga semakin meningkat. Seperti itu sih. Iya nggak Mas Agung? Pak Adit? Setuju. Setuju kan? Nilai akuntabel di Kementerian Keuangan itu artinya setiap rupiah yang kita kelola harus bisa dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan, sampai pelaporannya. Semua ada jejak digital dan dokumennya tuh. Kalau di BNPB sih gini dia, kalau ada bantuan, baik itu uang, barang maupun tenaga, harus jelas sumbernya, distribusinya dan buktinya harus jelas. Jadi nggak salah sasaran gitu. Ya, berarti sama-sama mengutamakan transparansi ya. Tapi bedanya kalau di Kementerian Keuangan itu akuntabilitasnya banyak lewat laporan keuangan dan audit. Tapi kalau di BNPB itu lebih ke laporan di lapangan sama dokumentasi distribusi bantuan gitu. Bener yang tadi Bang Adit bilang, kalau misalkan di BNPB sendiri, nah itu tuh ada tuh yang namanya BNBA, by name by address. Nah itu orang-orang yang menerima bantuan dari BNPB itu jelas namanya dan alamatnya di mana, jadi nggak mungkin kalau salah sasaran seperti itu. Jadi di Kementerian Keuangan juga ada tuh yang namanya laporan keuangan pemerintah pusat. Nah itu tuh diaudit oleh BPK setiap tahun. Jadi publik bisa lihat nih
apakah anggaran kita digunakan sesuai atau enggak gitu. Intinya gini, akuntabel itu bukan cuma sekedar laporan, tapi dapat kita pertanggungjawabkan. Ya, kalau gitu baik di Kementerian Keuangan maupun di BNPB, akuntabilitas itu jadi kunci ya supaya masyarakat bisa tetap percaya sama instansi pemerintah. Setuju. Tanpa akuntabilitas, layanan yang kita berikan itu bisa kehilangan kepercayaan publik, meskipun niatnya baik ya. Untuk nilai kompeten di Kementerian Keuangan berarti setiap pegawai harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya supaya kita bisa memberikan solusi yang tepat. Contohnya, ketika kita rutin ikut pelatihan, perpajakan, pengelolaan anggaran, dan teknologi informasi. Kalau di BNPB kompeten itu sangat penting, di mana kita harus tahu prosedur evakuasi, penanganan alat-alat yang kita kerahkan di lapangan, serta manajemen logistik yang kita dapatkan, sehingga bencana datang kita nggak bingung-bingung lagi harus berbuat apa. Berarti kompetensi kalau di Kementerian Keuangan tuh lebih banyak ke keahlian teknis keuangan ya, tapi kalau di BNPB tuh lebih ke keahlian lapangan dan manajemen bencana, ya nggak sih? Iya betul. Keduanya tuh benar-benar harus latihan terus-menerus nih. Kalau di BNPB sendiri itu tuh ada sering banget kita melakukan pelatihan untuk TRC, bagaimana mereka bisa kaji cepat turun ke lapangan. Terus ada juga pelatihan untuk Kalaksa di BBD, bagaimana dia bisa memimpin pada saat terjadi bencana, mereka bisa memimpin poskoan seperti itu. Di Kementerian Keuangan juga gitu. Jadi ketika ada, misal contoh ada pelatihan data analitik untuk menganalisis penerimaan negara, kita pun tetap harus update tentang perkembangan teknologi supaya layanan kita makin cepat dan otomatis kita membantu masyarakat lebih cepat gitu. Kompeten itu ternyata bukan cuma pintar ya. Berarti kita harus siap menghadapi tantangan. Kalau kita terus siap, terus belajar, kemampuan kita akan terus meningkat sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Ya, jadi intinya kompeten itu berarti selalu mengasah kemampuan kita supaya kerja kita bisa maksimal dan hasilnya bisa bermanfaat lebih banyak buat masyarakat. Iya setuju. Jadi baik di kantor maupun di lapangan, tanpa kompetensi yang cukup, pelayanan kita kepada masyarakat itu nggak akan optimal sih sebenarnya. Nilai harmonis di Kementerian Keuangan ini artinya kita membangun hubungan kerja yang saling menghargai. Jadi walaupun kita beda unit, beda eselon, kita tetap saling membantu dan terbuka untuk diskusi gitu. Kalau di BNPB harmonis itu sangat penting. Soalnya apalagi yang sering turun ke lapangan kan, harus bisa bekerja sama dengan ini TNI, Polri, masyarakat atau organisasi-organisasi yang lain supaya kita turun ke lapangan menangani bencana itu bisa cepat selesai lah gitu. Ya, berarti kalau di Kementerian Keuangan tuh harmonis lebih ke menjaga suasana kerja di kantor ya supaya lebih kondusif. Tapi kalau di BNPB tuh harmonis itu kolaborasi lintas sektor ya. Betul sekali Mbak Anggi. Kayak misalkan waktu kami turun di penanganan bencana Semeru, itu yang menangani nggak hanya BNPB dan BBD saja, tapi memang ada TNI Polri, terus ada SDM itu kan ada PPMBG, dan di situ juga mereka turun ke lapangan seperti itu. Terus banyak juga NGO yang membantu. Jadi kalau di Kementerian juga karena kita mainnya di kantor ya, di kantor juga ketika ada teman kita yang butuh data, kita nggak pelit informasi, jadi kita tetap membantu dia biar keputusannya diambil secara cepat gitu. Kalau di BNPB juga sangat penting sih harmonis tuh, harus bisa saling menghargai, mengandalkan, soalnya kita kerja tim bukan sendiri-sendiri. Jadi kalau nggak bisa bekerja sama, wah kacau deh. Ya, jadi meskipun bidangnya tuh beda, harmonis tuh tetap jadi
kunci ya supaya pekerjaan tuh bisa lancar. Iya, mau di kantor ataupun di lapangan, sebenarnya hubungan antar orang atau personil, hubungan antar instansi atau lembaga, kalau dia sudah harmonis, semua pekerjaan akan terasa ringan dan cepat selesai efisien. Di Kementerian Keuangan, loyal itu artinya kita setia pada negara, organisasi, dan aturan yang berlaku. Jadi, contohnya ketika kita mengelola anggaran dengan penuh rasa tanggung jawab meskipun tidak ada yang mengawasi. Sebenarnya sama sih, di BNPB juga gitu. Cuma bedanya kalau kami itu loyal tapi kepada masyarakat gitu Bro. Harus bisa tolong menolong. Tapi intinya masyarakat dah. Mau lu ditugasin tengah malam di tempat bencana atau dimanapun, kalau sudah tugas harus tetap loyal, harus tetap mengikuti perintah. Gitu. Berarti kalau di Kementerian Keuangan nih wujud loyalitasnya tuh lebih ke patuh sama prosedur dan menjaga integritasnya tuh dari situ ya. Cuman kalau sedangkan di BNPB itu tuh lebih ke pengabdian langsung di lapangan. Jadi pada saat ada darurat kita harus langsung terjun ke lapangan dan itu bentuk loyalitasnya BNPB ya. Iya benar Bandi. Jadi tuh pernah waktu itu kan kita ada erupsi di daerah Sitaro. Nah itu bandara tutup, bandara di Manado tuh tutup. Jadi kita benar-benar harus memutar otak bagaimana caranya kita sampai di Sitaro kurang dari 24 jam. Nah itu bentuk dari loyalitas BNPB kepada masyarakat. Di Kementerian Keuangan, adaptif ini berarti kita harus cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Contohnya ketika pandemi COVID kemarin, semua layanan pajak dan lelang dialihkan ke sistem online, full online. Kalau ini agak sama dengan di BNPB. Kalau BNPB kan khusus penanggulangan bencana nih. Emang ada yang tahu bencana kapan, gimana kondisinya di lapangan kan? Jadi kita sebagai petugas, sebagai karyawan BNPB harus siap melihat kondisi. Jika bisa berubah, harus berubah. Kalau enggak, kita bisa kacau di lapangan. Gitu. Berarti kalau misalkan di Kementerian Keuangan itu adaptifnya bentuknya tuh lebih ke penyesuaian dari sistem ataupun prosedur kerjanya ya. Tapi kalau di BNPB bentuk adaptifnya itu lebih ke taktis di lapangan kayak gitu ya. Sebenarnya sama aja sih Mbak Anggi. Di BNPB juga ada adaptif secara teknologi. Jadi waktu pandemi COVID itu kan pendataan biasanya kita waktu itu belum ada pendataan secara digital yang dilakukan oleh BNPB. Nah pada saat pandemi COVID, BNPB cepat banget menyesuaikan, bikin aplikasi namanya BLC, Bersatu Lawan COVID. Nah seperti itu. Pada saat di lapangan itu lebih dinamikanya lebih banyak lagi dan itu menuntut kita untuk tetap adaptif. Itu mungkin juga kita menghadapi perubahan regulasi fiskal ya. Ketika kita ada perubahan itu, kita pun harus cepat memahami aturan baru dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Berarti intinya kita tuh harus bisa fleksibel, tidak kaku. Kalau kita kaku mungkin gimana ya di lapangan? Iya. Jadi baik di kantor ataupun di lapangan, emang adaptif ini membuat kita tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya meskipun situasinya tuh berubah. Betul, jadi dunia itu kan terus berubah ya. Nah, kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk bertahan dan sukses. Di Kementerian Keuangan, nilai kolaboratif ini kita berarti membangun kerjasama antar unit dan antar instansi. Contohnya ketika ada penyaluran dana desa, kita bekerjasama dengan Kemendagri dan PUPR. Di BNPB sih kolaboratif itu sangat penting bagaikan nyawa kita. Apalagi di BNPB ada istilah apa itu? Pentahelik ya? Iya, benar. Kita harus bisa bekerja sama bareng BPBD, TNI, Polri, organisasi masyarakat, termasuk masyarakatnya lah. Dunia usaha juga ada situ.
Berarti kalau di Kementerian Keuangan itu bentuk kolaboratifnya lebih ke administrasi dan kebijakan. Kalau di BNPB itu bentuknya lebih ke aksi pada saat di lapangan ya? Nah, sebenarnya kalau menyusun kebijakan juga sama ya Mbak Anggi. Kita juga perlu kolaborasi pentahelix itu. Lalu pada saat di lapangan ini lebih kompleks lagi. Contohnya waktu di erupsi kedua Gunung di Tanggulandang itu kita evakuasi warga. Nah, itu tuh kerjasamanya banyak, bahkan kayak lintas unit, lintas kementerian lembaga itu semua ikut turut hadir membantu evakuasi satu pulau, penduduk satu pulau tersebut. Di BNPB banyak ya. Di Kementerian Keuangan juga sama sih, waktu kita pemulihan ekonomi nasional kita melibatkan banyak kementerian tuh, mulai dari perbankan, pelaku usaha, banyak pokoknya. Intinya kita harus bisa berkolaborasi, memanfaatkan kekuatan kita masing-masing supaya kita bisa cepat dan tepat untuk mencapai tujuan kita. Ya, jadi sebenarnya walaupun di meja kantor ataupun di lapangan atau di medan bencana sekalipun, sebenarnya kolaborasi ini bikin pekerjaan tuh terasa lebih ringan dan hasilnya jadi lebih berdampak besar ya buat masyarakat. Ya, setuju Mbak Anggi. Tanpa kolaborasi, pelayanan publik dan penanganan bencana nggak akan tuh kayak sekarang berjalan efektif dan efisien.